Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Afifah Amani. Di sini saya akan mempresentasikan hadis tentang berbuat baik dan buruk, atau dengan judul Kemurahan Allah untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi. Hadis ini berbunyi, Ani binil Abbasi radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala innallaha katabal hasanati wa sayyi'atin summa baina zalik faman hamma bihasanatin falam ya'malaha katabaha Allahu lahu indahu hasanatin kamilatan fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'atin difin ila ad'afin kasiratin wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malaha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis seluruh kebaikan dan kejahatan. Kemudian menjelaskan itu, barang siapa ingin melakukan kebaikan tetapi belum melaksanakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia ingin melaksanakannya, lantas melaksanakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berlipat-lipat. Jika ia ingin melakukan satu kejahatan tetapi tidak melaksanakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Sementara jika ia menginginkannya lantas melakukannya, maka Allah menulisnya sebagai satu kejahatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka dengan lafaz-lafaz ini. Untuk penjelasannya, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepadamu untuk bisa memahami kasih sayang Allah Ta'ala. Dalam hadis ini terdapat lafaz-lafaz dalam sabda beliau indahu yang mempunyai arti di sisinya, merupakan isyarat akan perhatian mengenainya. Kemudian sabdanya kamilatan yang mempunyai arti sempurna sebagai penekanan dan besarnya perhatian mengenainya. Kemudian beliau bersabda mengenai kejahatan yang telah diinginkan tetapi tidak dilaksanakan, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Beliau menegaskannya dengan kata sempurna, yang mana jika ia melakukannya, Allah menulisnya sebagai satu kejahatan. Kemudian beliau menekankannya kesedikitannya dengan kata wahidatan, yaitu tanpa menegaskannya dengan kata sempurna. Maka segala puji dan karunia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mampu menghitungkan pujian untuknya dan hanya Allah yang memberikan taufik. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin difin ila ada'afin kasiratin, yang punya arti maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berlipat-lipat. Al-Bazar meriwayatkan dalam musnadnya, amalan-amalan itu ada 7 jenis. 2 amalan yang memastikan, 2 amalan di mana setiap satu mendapat balasan 1 amalan kebajikan yang mendapatkan balasan 10, 1 amalan kebaikan yang di dalamnya terdapat pahala 700 kali lipat, dan 1 amalan yang pahalanya tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Ta'ala. 2 amalan yang memastikan adalah kufur dan iman. Iman memastikan masuk surga, sedangkan kufur memastikan masuk neraka. Adapun 2 amalan di mana masing-masing amalan mendapatkan 1 pahala adalah barang siapa menginginkan kebaikan tetapi tidak melaksanakannya, maka Allah menuliskan pahala 1 kebaikan, dan barang siapa yang melakukan 1 kejahatan, maka Allah menuliskan 1 kejahatan untuknya. Adapun amalan yang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat adalah jihad di jalan Allah. Karena Allah berfirman, ibarat 1 biji yang menumbuhkan 7 tangkai, di setiap tangkai yang terdapat 100 biji. Kemudian Allah menyebutkan bahwa Dia melipat gandakan lebih banyak daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah berfirman, dan jika ada kebajikan sebesar biji zarah, niscaya Allah melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 40.
Jadi ayat ini dan sabda Nabi hingga berlipat-lipat menunjukkan bahwa pelipat gandaan 10 dan 700 kali lipat itu bukan merupakan pembatasan, serta bahwa dia melipat gandakan lagi bagi siapa yang dia kehendaki dan memberi pahala dari sisinya yang jumlahnya tidak terhitung. Maha suci Allah yang nikmat-nikmatnya tidak terhitung dan tidak terkira, maka hanya dialah yang hendak disyukuri dan pemilik segala jasa. Adapun amalan yang ketujuh adalah puasa. Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa sauma fa innahu li wa anna ajri bihi, yang mempunyai arti setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Maka tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah. Kemudian muatan dalam hadis yang pertama, keinginan untuk melaksanakan kebaikan merupakan satu kebaikan yang sempurna. Yang kedua, melaksanakan satu kebaikan bernilai sebagai banyak kebaikan. Yang ketiga, keinginan melaksanakan kejahatan tanpa diiringi perbuatan dinilai sebagai satu kebaikan sempurna. Kemudian faidah-faidah yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, kebaikan itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya itu akan mendapatkan satu kebaikan sempurna, bahkan hingga 700 kali lipat. Yang kedua, melakukan kebaikan tapi tidak dilakukan itu akan mendapatkan satu pahala. Kebaikan yang ketiga, kebiasaan pada kebaikan, lalu ia meninggalkannya karena suatu alasan, maka itu akan tercatat sebagai satu pahala. Kebaikan yang keempat, jika berniat melakukan suatu kebaikan tetapi tidak mengamalkannya, tetap akan Allah catat sebagai satu kebaikan. Yang kedua yaitu kejelekan, juga ada 4 tingkatan. Yang pertama, berniat melakukan dan mengamalkan suatu kejelekan, maka itu akan dicatat sebagai satu kejelekan. Yang kedua, berniat dengan meninggalkan suatu kejelekan, maka itu akan dicatat sebagai satu kebaikan. Yang ketiga, berniat melakukan suatu kejelekan tapi meninggalkannya karena tidak mampu melakukannya, maka itu akan dicatat sebagai satu kejelekan. Yang keempat, berniat melakukan suatu kejelekan akan tetapi meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka itu tidak akan dicatat kebaikan maupun kejelekan. Kemudian yang ketiga yaitu rahmat Allah bagi hambanya itu berlipat ganda untuk orang yang melakukan kebaikan. Selanjutnya yaitu hubungan antara hadis yang tentang kebaikan dan keburukan itu dengan pendidikan. Dari segi kebaikan yaitu mendapatkan dorongan positif dan bisa mendapatkan suatu penghargaan baik yang dapat menjadi motivator bagi siswa maupun bagi guru. Sedangkan dari segi keburukannya itu dapatnya keterbatasan akses dan kepribadian, yang mana itu akan mempengaruhi lingkungan maupun hal-hal yang telah disesuaikan dari sekolah maupun pendidikan. Kemudian di sini bisa dipaparkan tentang penjelasan atau pengiroban tanda-tanda disesuaikan dengan warna-warna yang telah dicantumkan, baik pembagian dia termasuk ke dalam fiil, fa'il, isim maupun harf. Itu dapat dilihat karena hadis ini mempunyai banyak suku kata, maka ini tidak dapat dijelaskan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Kemudian kesimpulan dalam hadis ini, yang pertama, seorang muslim hendaklah berusaha meniru akhlak yang telah Allah cantumkan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, seorang muslim wajib meyakini kepemurahan dan jasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang muslim wajib membalas budi kepada orang yang berbuat baik. Yang keempat, Allah tidak menghisap orang muslim mengenai keinginan berbuat jahat yang tidak disertai dengan perbuatan. Yang kelima, jasa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan jasa-jasa lain. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.